Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Royal Investium Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Wijen Pontus, Elliotician Royal Investium Sekuritas. Terima kasih Mas Wijen telah bergabung bersama kami. Ya. Mas Wijen, ini kalau kita lihat tadi ya, hari ini nampaknya kita terjun bebas ke zona merah, tapi di sesi akhir nampaknya memperkecil angka koreksi tadi. Anda melihat mengapa? Apa yang menyebabkan IHSG kita tidak mampu untuk melanjutkan penguatannya di akhir pekan ini? Pertama sebenarnya begini ya, artinya memang kita perhatikan sebenarnya dari hari Selasa, lebih tepatnya setelah Senin kemarin terkoreksi cukup dalam, lebih dari 2% begitu ya. Selasa, Rabu, Kamis lalu dia IHSG rebound, dan ini sebenarnya merupakan hari koreksi hari ini sebenarnya merupakan koreksi yang normal, itu yang pertama ya. Yang kedua, memang sedikit terkena isu terkait trade war-nya, drama trade war-nya daripada Donald Trump sendiri ya. Ini kan lagi rame dan ini ya menjadi alasan bagi para investor untuk melakukan profit taking. Tapi sebetulnya ini sebenarnya merupakan koreksi yang normal. Sebagai catatan, baru kemarin hari Kamis itu IHSG baru break resisten yang cukup penting di 5162 ya. Di mana ini sebenarnya menjadi higher high atau titik tertinggi daripada sejak penurunan di bulan Maret kemarin ya. Sehingga wajar sekali jika memang hari Jumat ini terkoreksi, dan saya melihat ini koreksi yang sifatnya normal dan sifatnya relatif terbatas ya. Kita bisa perhatikan beberapa support yang memang cukup penting di sini, yaitu di level 5100 itu yang pertama, tetapi ideal IHSG harus terkoreksi ke sekitar 5050 sampai 5030. Jadi support pertama yang paling dekat di 51, yang kedua di sekitar 5050 sampai 5030. Jadi memang seperti itu. Jadi meskipun hari ini ada berita positif cukup bagus ya dari cadangan devisa begitu ya, memang dia positif, dan tentu positifnya ini kan menunjukkan sebenarnya artinya Bank Indonesia menjadi over liquidity ya, artinya likuiditasnya menjadi semakin bertambah begitu ya. Dan tentunya ini sebenarnya good news untuk apa, untuk penyaluran loan dan segala macam. Tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya juga ini menjadi concern juga daripada investor juga terkait hasil GDP yang baru-baru dirilis dari Rabu kemarin ya, di mana kita memang terkontraksi sebesar 5% year on year, 5, sekian gitu ya. Dan meskipun ini tidak bisa dikatakan sebagai resesi begitu, tetapi tentu ini menjadi pertanyaan berikutnya, apakah nanti di kuartal ketiga nanti apakah pertumbuhan daripada ekonomi Indonesia ini apakah tetap berada di zona negatif atau sudah kembali positif, tentunya seperti itu. Tapi kalau kita lihat tadi berarti nampaknya sentimen positif yang ada hari ini di domestik tidak juga terlalu berpengaruh terhadap IHSG ya. Nampaknya masih lebih berat sentimen-sentimen global kita untuk menekan dan aksi profit taking tadi di akhir pekan ini. Nah ini kalau kita lihat jadi pergerakan atau masihkah ada kemungkinan terjadi penguatan di pekan depan, Anda melihatnya dengan tadi pertumbuhan atau sentimen yang masih menghantui, salah satunya terkait dengan pandemi corona ini. Anda melihat di pekan depan seperti apakah dari IHSG sendiri lajunya, apakah masih ada bayang-bayang Wall Street juga? Oke, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya posisi tidak hanya bursa Indonesia saja ya, tetapi di bursa-bursa global seperti Dow Jones dan Eropa gitu terjadi namanya over likuiditas ya, karena banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah, lalu cetak duit dan segala macam begitu ya. Dan ini juga terjadi di Indonesia, sehingga kalau saya melihat trennya justru minggu depan kita masih ada peluang buat naik lagi. Apalagi kemarin kita sudah confirm dengan break 5162, tentu saja harusnya idealnya memang IHSG akan melanjutkan penguatan lagi dengan target. Kita bisa perhatikan target-target IHSG untuk 1-2 minggu ke depan ya. Kita bisa targetkan di sekitar 5250, target terdekatnya idealnya masih bisa sekitar 5350. Tetapi yang jadi perlu diperhatikan oleh teman-teman investor, saya rasa seperti ini. Posisi IHSG saat ini sebetulnya tidak didukung kenaikannya, tidak didukung dari fundamental yang solid. Kita tahu ya bahwa memang satu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua kemarin memang dia terkontraksi ya. Yang kedua, kita belum melihat adanya penurunan daripada jumlah positif COVID ini ya. Dari hari ke hari masih menunjukkan peningkatan. Dan tentunya yang ketiga, kita juga belum melihat signifikansi daripada stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah maupun regulator-regulator ya, termasuk relaksasi kredit oleh OJK ya dan lain-lain. Tentu ini belum terlihat dampaknya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kenaikan yang terjadi semenjak beberapa bulan terakhir ya, kalau kita perhatikan dari Maret, tentu ini kenaikan yang sifatnya masih rapuh begitu ya, saya sampaikan. Jadi meskipun 1-2 minggu ke depan IHSG ada potensi buat naik ke 5250 sampai 5350, tapi yang perlu jadi concern buat teman-teman investor adalah mungkin di bulan September, bulan Oktober, ketika nanti laporan kuartal ketiga itu sudah mulai keluar begitu ya. Ini bisa jadi sentimen
yang kurang bagus buat emiten-emiten. Laporan keuangan saya prediksi masih banyak yang mengalami penurunan laba begitu ya. Sehingga di bulan September Oktober ini IHSG harusnya masih rawan sekali untuk kembali lagi turun ke bawah 5.000 seperti itu. Oke, nah ini dia. Jadi apa yang harus dilakukan? Paling tidak untuk sambil menunggu waktu-waktu itu, paling tidak di bulan Agustus ini apa yang memang harus dilakukan oleh pelaku pasar sambil memantau dari sentimen-sentimen yang ada saat ini? Oke, yang perlu diperhatikan sebenarnya dari pelaku pasar dalam kondisi seperti ini yang kita tahu memang upside IHSG masih ada tapi relatif terbatas ya. Saya sampaikan tadi di 5250 sampai 5350 sampai 2 minggu ke depan ya, up to 2 minggu ke depan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh investor sebetulnya adalah dalam kondisi seperti ini kita sebaiknya trading pendek saja terlebih dahulu ya. Artinya jangan terlalu banyak melakukan pembelian saham yang terlalu berlebihan ya, lalu melakukan investasi secara banyak, porsinya banyak begitu ya, jangan saat ini. Saya sarankan sebaiknya trading pendek saja sampai sekitar IHSG 5350. Kalau Anda mau investasi, melakukan pembelian dalam jumlah cukup banyak dan dalam waktu yang cukup lama begitu ya, saya sarankan sebaiknya tunggu ketika IHSG terkoreksi di bawah 5.000, yang which is itu mungkin terjadi di bulan September sampai Oktober nanti seperti itu. Oke, tunggu sampai Oktober baru aman kalau gitu ya. Oke, baik. Ini seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kita tahu kemarin balik lagi ke emas ya. Emas masih menjadi salah satu safe haven yang diunggulkan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Anda melihat pengaruh lonjakan emas sendiri yang saat ini masih terus mencetak rekornya dan juga berfluktuasi dengan rupiah dan dolar ini, Anda melihatnya seberapa besarkah ini akan mempengaruhi tentunya pergerakan IHSG kita ke depan? Kalau emas sebetulnya kalau kita bicara secara historical record itu tidak selalu dia bergerak berlawanan, artinya kalau emasnya naik IHSG turun tidak selalu seperti itu. Jadi kurasinya tidak terlalu seperti itu, tapi yang justru menjadi concern adalah tentang pengaruh dolar ya. Rupiah rupiah dan terhadap dolar. Artinya kita perhatikan bahwa ada peluang rupiah ini ada peluang untuk kembali melemah lagi terhadap dolar. Ya tentu kalau ini menjadi artinya rupiah ini melemah terhadap dolar begitu, harusnya ini akan menjadi dampak yang tidak begitu baik untuk IHSG. Jadi ini akan menjadi pendorong IHSG untuk terkoreksi seperti itu. Oke, baik. Terakhir jadi rekomendasi saham dari Anda untuk pekan depan? Oke, untuk pekan depan sebetulnya ada beberapa sektor yang menurut saya masih bisa diakumulasi begitu ya, mengingat kondisi seperti ini. Yang pertama di sektor consumer good. Consumer good ada beberapa saham yang saya lihat masih cukup bagus dan fundamental juga bagus, yaitu ICBP masih bisa dilirik. Lalu yang kedua HMSP ya, dari sisi HMSP dan gudang garam itu jadi satu paket. Lalu selain itu dari sektor telekomunikasi itu teman-teman bisa perhatikan di XL terutama ya. Lalu untuk sektor yang ketiga itu adalah sektornya trade ya. Trade itu seperti misalkan United Tractor ya. Lalu bisa juga rumah sakit seperti itu ya, sektor Mika seperti itu ya. Dan mungkin konstruksi mungkin juga bisa diperhatikan 1-2 minggu, tapi relatif terbatas ya, konstruksi hanya terbatas di Mika saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Wijen telah bergabung bersama kami.